Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Mohon maaf, saya terlambat memulai acara ini karena saya ada kunjungan dari gembala saya, Pak Henry Eva Mutam, ke rumah. Jadi, puji Tuhan saya dilawat dari Pak Gembala. Saya bersyukur. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian terlambat, tidak apa-apa. Toh kita akan banyak sekali membahas tentang hal-hal yang pastinya baru buat kita. Dan bila ada Bapak Ibu sekalian yang bertanya mengenai pengajaran-pengajaran sebelumnya, silahkan. Tapi kalau bisa bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sejalan dengan apa yang sedang kita bagikan di pelajaran ini. Nah, jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung sore hari ini, kalau ternyata memang ada banyak pertanyaan, kalau saya menyarankan agar melihat kembali rekaman-rekaman sebelumnya, di sana akan lebih jelas. Karena di sini akan mengarah kepada hal-hal yang kita bahas secara global, yaitu seri akhir zaman. Begitu Bapak Ibu sekalian, dan kita sudah membahas kemarin mereview ternyata apa yang terjadi pada hari-hari ini, yang terjadi begitu mencekam, begitu membuat khawatir dan sebagainya. Padahal sebetulnya Tuhan sedang mengadakan satu rencana agar setiap anak-anak Allah itu direncanakan mempunyai propertinya masing-masing, mempunyai tanah masing-masing agar kerajaan Allah semakin banyak bergerak melalui tanah-tanah itu. Nah, saya sangat exciting sekali Bapak Ibu sekalian bagaimana kita akan melihat rencana Allah ini ke depannya. Tentu saja kita semua yang terpanggil juga akan diperlengkapi dengan hadirat Allah dan didandani dengan begitu elok untuk mengelola apa yang sedang dipercayakan oleh kerajaan Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian begitu ya, bukan menjadi penimbun tapi untuk menjadi pengelola. Baik, saya akan undang dulu Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Seperti biasa acara ini tanpa undangan sebetulnya, tapi sebisa mungkin saya akan mengundang sebanyak yang saya bisa secara langsung. Acara ini terbuka untuk umum, tidak dibatasi. Sekali lagi, bila Bapak Ibu sekalian tertarik untuk lebih dalam, lebih advance pelajaran ini, silahkan bertanya langsung di inbox, karena pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian bila kepada hal-hal yang global tentu saya akan jawab langsung, tapi kalau pertanyaan-pertanyaannya sangat detail dan perlu adanya semacam pewahyuan lebih dalam lagi, saya akan menyarankan untuk secara terbatas Bapak Ibu sekalian, nggak di forum terbuka seperti ini. Baik, dalam waktu 1 menit acara ini akan saya mulai dengan cepat. Ya, siapa yang ulang tahun hari ini? Tolong kabarin saya. Kita akan doa sama-sama. Ngaku ya kalau yang ulang tahun. Silakan mengaku dengan sukacita. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang ulang tahun di hari ini, tepat di hari ini. Pak, kalau yang ulang tahunnya di hari-hari sebelumnya gimana? Silahkan. Nanti kita akan sama-sama doakan. Yuk kita saling menyapa. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung sore hari ini, silakan saling menyapa satu sama lain. Saya belum sempat lihat yang sudah bergabung karena saya sedang mengundang Bapak Ibu yang di Facebook ini untuk bergabung. Jadi saya belum bisa melihat yang sudah bergabung siapa saja. Ya. Bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian? Kalau di Bandung ini sudah mengarah ke musim hujan lagi, mendung di sini Bapak Ibu sekalian, dan sedikit dingin. Ya, kurang dari 1 menit
akan saya mulai acara ini dengan segera. Ya, bentar. Wah, masih banyak. Oke. Nah, selamat sore, Shalom, Pak Nyung, Pele. Selamat bergabung kembali, Pak Pastor Elisha. Selamat sore, Pak. Shalom, Ibu Sasalinda di Malaysia ya. Ibu Jetwoni di Sorong. Apa kabar, Bu? Shalom, Ibu Esther Wong. Shalom, Ibu Sri. Rajin sekali, Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Pak Kris Puro Darminto. Halo, Shalom. Ibu Feby di Bekasi. Shalom. Terima kasih doanya Ibu Sri, doa yang sama buat Ibu, berlimpah-limpah juga berkat Tuhan. Oke, Mike, kita akan mulai ya acara ini. Yuk kita doa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami syukur sore hari ini kembali kami hadir memenuhi setiap apa yang Kau nyatakan, undangan yang sedang Kau sebarkan. Kami mau merespon itu dengan baik. Kami mau buka hati, kami mau menerima setiap rancangan-Mu itu, dan kami mau dijagai oleh rancangan-rancangan-Mu itu, dijagai oleh firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami tidak mau keluar dari situ. Kami mau tetap terus di dalam rancangan-Mu itu, sambil kami mengusahakan setiap buah-buah semakin lebat dan semakin banyak orang menikmatinya karena hadirat-Mu yang menguasai kami. Mari Bapak, kita penuhkan setiap anak-anak Allah yang hadir pada sore hari ini, dan juga lewat rekaman nanti, Engkau yang memenuhkan kami dengan hadirat-Mu. Kami sekarang melepaskan apapun yang pernah kami dengar dari manusia manapun. Kami hanya mau mendengar Kau bicara. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang menumbuhkan dalam diri kami kepenuhan-Mu. Mari Tuhan pimpin kami dalam perkataan-Mu, bagaimana kami tepat berkata-kata seperti Engkau dan tepat berpikir seperti Engkau. Dan Roh Kudus berikan pada kami kuasa untuk mengerti, dan setiap apa yang kami mengerti, tumbuhkan menjadi akal budi yang baru dalam jiwa kami. Mari Roh Kudus, kami juga mempersilahkan setiap hal-hal yang salah, yang buruk, yang tidak berkenan di hati Allah, kami minta Engkau buang dari hati kami, bahkan hati lama kami pun tidak boleh beroperasi kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persilahkan Engkau menyalurkan apa yang sedang Allah Bapa ajarkan dan yang Tuhan Yesus bagikan, hidup yang berlimpah-limpah itu ke dalam hati yang baru, hingga hati yang baru itu Engkau transfer menjadi kehidupan baru yang berlimpah-limpah, hingga merubah setiap tubuh jasmani kami menjadi serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom dari Ambon ya. Ibu Jetwani dari Ambon. Di Cimahi, Ibu Sri di Cimahi. Baik, apakah sinyal saya putus-putus? Tolong di review. Saya sedang mengecek juga siaran sinyal hari ini. Dan Ibu JB dari Sorong nih ya, dan Ibu Monika dari Medan. Shalom, silahkan saling menyapa satu sama lain. Saya melihat ada satu hubungan Bapak Ibu sekalian yang tergabung di acara pemuridan online ini di setiap kota. Saya bisa pastikan di kemudian hari, di masa-masa akan datang, kerajaan Allah butuh kita saling terkoneksi di mana-mana. Jadi di mana sedang beroperasi, setiap kerajaan Allah membutuhkan embassy, kedutaan besar di setiap kota, di setiap wilayah, di setiap negara. Jadi kita mengharapkan kita semua saling terkait. Di masa-masa yang akan datang, kerajaan Allah akan butuh hadirat kita di muka bumi ini. Baik, saya akan bahas tentang apa itu tubuh pengangkatan. Ternyata tubuh pengangkatan itu adalah tubuh yang harusnya sama dengan tubuh apa yang sedang kita hidupi sekarang. Hanya itu berlaku kepada orang-orang yang masih hidup ketika Tuhan datang yang kedua kali. Tapi bagi orang-orang yang telah meninggal dalam Tuhan, termasuk Paulus nih, Paulus itu belum
menerima tubuh pengangkatan, namun rohnya sudah di Firdaus. Beda ya. Bulus belum menerima tubuh pengangkatan, tapi tubuhnya sudah ada di Firdaus. Sebentar, ini kok bunyi-bunyi terus HP-nya. Pak, jadi orang-orang perjanjian lama, orang-orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, itu sekarang ada di mana, Pak? Di Firdaus. Nah, jadi yang sekarang nanti dibangkitkan nanti pada saat Tuhan datang kedua kali, itu siapa, Pak? Ya mereka juga. Loh, katanya di Firdaus. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika seseorang mati meskipun dia dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan dari kuburan. Yang dari kuburan itu bukan rohnya, tapi darahnya. Nah, sementara darahnya menyatu di awan-awan bersama dengan tubuh rohnya, maka penyatuan itu kemudian kita namakan sebagai tubuh kebangkitan. Nah, ini menariknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang bertahan hidup hingga Tuhan datang yang kedua kali, bertahan hidup tanpa mengalami kematian, dan saya doakan semua begitu ya yang hadir pada sore hari ini dan seterusnya. Saya doakan agar kita semua mengalami pengangkatan dengan tubuh yang sekarang kita punya ini. Amin. Jadi kita nggak mengalami kematian, karena kita udah diajarin bagaimana kita mengalahkan maut bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang tubuh pengangkatan itu, gimana caranya punya tubuh pengangkatan, betul nggak? Kita akan bahas sore hari ini. Jadi Allah Bapa menginginkan kita semua yang belajar pada sore hari ini, yang belajar pemuridan online, yang sudah ngikutin dari bulan yang lalu, ya, beberapa Bapak Ibu sekalian ada yang mulai bulan yang lalu ikutan. Itu sebetulnya nggak ada kata terlambat. Jadi sekarang ini yang sudah baru belajar, bahkan baru belajar 3 kali pun, sekalipun bergabung 3-4 pertemuan ke belakang pun, jangan takut. Sebenarnya pelajarannya simpel, nggak susah. Hanya diperlukan ketaatan saja untuk dengar suara Tuhan. Bukan dengar suara saya, dengar suara Tuhan yang di hati kita masing-masing. Jadi kita yang sudah bisa dengar suara Tuhan, itu dijadikan oleh Allah sebagai prototipe proyek surgawi masa kini. Apa itu prototipe? Contoh model bahwa ada anak Allah yang sedang mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Dalam prakteknya bahwa kita mempunyai tubuh pengangkatan seperti Kristus, atau tubuh kemuliaan seperti Kristus. Maka saya mengharapkan jadilah contoh untuk orang-orang yang ingin mengalami pengangkatan. Karena banyak orang yang saya lihat, banyak orang ketika dengar soal namanya rapture, pengangkatan, akhir zaman, jadinya keluarnya jadinya banyak khawatir, banyak takut. Waduh, antikristus. Waduh, penyesatan. Waduh, gimana kalau ajarannya aneh-aneh. Waduh, nah jadinya yang timbul ketika kita dengar seri akhir zaman tuh banyaknya takut. Nah, itu justru Bapak Ibu sekalian. Sementara yang kita bagikan semuanya berupa janji pengharapan yang betul-betul diarahkan kepada hidup yang kekal, maka kita sebetulnya nggak ada rasa takut. Justru kita mengharapkannya dengan antusias. Jadi kemarin apalagi ketika kita bagikan soal yang serem-serem di awal, ternyata di akhir ternyata bukan seperti apa yang kita duga ya. Ternyata Tuhan sedang memunculkan adanya satu generasi baru yang dipercepat oleh Tuhan. Maka kalau kita lihat adanya musibah, malapetaka, bencana, barangkali Tuhan sedang mengadakan satu tatanan baru yang percepatannya dengan jelas terlihat. Itu yang perlu kita pelajari. Jadi proyek ini benar-benar rahasia sebetulnya, karena kemudian banyak orang mendengar tentang apa yang kita bagikan sore hari ini, banyak yang mungkin gak percaya, banyak mungkin gak akan menanggapinya dengan serius. Ya tidak apa-apa, toh ini juga sebetulnya terpanggil oleh karena Allah Bapa yang manggil. Karena setiap orang kan punya field peperangannya mungkin berbeda dan sangat individual. Tidak apa-apa, makanya apa yang kita kerjakan sekarang sesuai dengan apa yang pernah saya dapatkan, bahwa kita terpanggil untuk mengalahkan maut.
Itu aja. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang sekarang mengikuti acara ini, engkau punya satu kehidupan yang benar-benar memahitkan. Kau punya kehidupan yang betul-betul jauh dari yang namanya orang-orang yang diberkati dengan berlimpah-limpah. Itu tidak apa-apa. Bukan karena engkau tidak punya begitu hidup yang berlimpah-limpah maka engkau kena kutuk. Enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak seperti itu. Ada kalanya memang Tuhan mempunyai rencana yang di kemudian hari kita dibukakan hal-hal yang indah, hal-hal yang begitu kita mengerti, oh ternyata begitu. Ketika kita diperhadapkan kepada kebenaran yang sesungguhnya, maka kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan dari semua masa lalu kita. Prinsipnya gini, ketika kita mengikuti rencana Tuhan dan Tuhan jagai kita dengan firman-Nya, jagai kita dengan anugerah-Nya, dan kita diakui sebagai hak miliknya, maka Tuhan akan berikan secara penuh apa yang dibutuhkan untuk anak-anaknya berkembang dan bertumbuh serta berbuah lebat di muka bumi ini. Dan itu gak main-main loh. Semuanya diperlengkapi dari yang tepat yang maha tinggi, ya, termasuk berkat-berkat jasmani. Tapi ketika engkau ngalamin hari ini satu pernyataan-pernyataan yang baru, bahwa satu harapan nanti di sana kita punya true possession atau true property yang betul-betul dimiliki oleh kita untuk kita mengelola kerajaan Allah di bumi ini sebelum terangkat naik ke surga. Jadi saya berdoa percepatan ini terjadi juga, percepatan bahwa Bapak Ibu sekalian mengalami terobosan finansial pun percepatannya ada di sini. Asal kita nangkap ini bukan teologi kemakmuran, bukan teologi soal apapun itulah gitu di luar sana, enggak. Tapi ini benar-benar apa yang sedang Allah janjikan kepada kita lewat karakter yang baru. Jadi rahasia bahwa ternyata ini satu kebenaran yang mesti kita terima semuanya agar kita berhati-hati ya. Karena tak semua orang Kristen akan diangkat. Betul. Hingga nanti di bumi hanya ada 2 golongan saja, yaitu golongan kambing dan golongan domba. Tidak ada orang Kristen atau orang agama pun tidak ada. Hanya ada golongan kambing dan golongan domba. Seberapa seriuskah hal ini, Pak? Serius banget. Jadi tak semua orang Kristen akan diangkat. Jadi kalau ada yang bertanya kemarin, Pak, kira-kira kalau masih ada kedagingan diangkat nggak? Nggak. Bukankah selamat, Pak? Ya mudah-mudahan ketika mengalami yang namanya penganiayaan antikristus, mudah-mudahan mempertahankan imannya. Kalau kita ada beberapa mungkin di luar sana yang nggak terangkat dan tertinggal di bumi pada masa penyesatan, pada masa kesesakan tribulasi 7 tahun itu, mereka kembali menjadi orang-orang yang mempunyai mental di perjanjian lama, bertekad merenungkan firman Tuhan siang dan malam sampai dengan betul-betul dengan kekuatannya sendiri betul-betul berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan yang sekarang kita terima berbeda dengan apa yang akan mereka terima nanti pada masa kesesakan. Gak bisa beda. Gak bisa, pasti beda. Karena Roh Kudusnya sudah terangkat naik ke surga bersama dengan orang-orang kudus, bersama dengan orang-orang yang terangkat. Roh Kudusnya sudah naik bersama-sama dengan orang percaya yang lain. Jadi benar-benar orang-orang tertinggal tuh gak ada tuntunan sama sekali kecuali mentalnya yang kuat. Betul? Pahami ini ya, jadi jangan sampai kita melalaikan, tapi betul-betul serius menanggapi ini. Nah, rahasia ini belum pernah dibukakan. Baru sekarang kita akan bukakan. Bahkan Paulus pun tak memperoleh tubuh kebangkitan, belum. Karena ia begitu sibuk melayani seluruh hidupnya. Kira-kira adil nggak ya Elia dan Henokh ngalamin tubuh kebangkitan dengan tubuh yang sudah diganti oleh Tuhan, tapi Paulus yang demikian dekatnya mungkin dengan Tuhan karena dia ada rasul-rasul dan ngalamin persis siapa Tuhan Yesus. Kemudian apakah dia merasa dirinya itu tidak diperlakukan tidak adil oleh Tuhan? Kan saya ngerjain kerasulan, ngerjain penginjilan kemana-mana, kok saya nggak dapat? Bukan itu yang perlu kita diskusikan, tapi bahwa karunia untuk mengajar, karunia untuk memberitakan Injil ya dari Tuhan adalah karunia panggilan khusus.
Dan juga panggilan khusus juga sekarang berlaku bagi kita dari dua kubu itu, beritakan Injil dan juga mendapatkan tubuh pengangkatan. Siapa yang nggak mau? Pasti semuanya mau ya. Karena itu, selain kita sibuk beritakan Injil, sibuk pelayanan bagi melayani tubuh Kristus dan mengalami apapun itu yang namanya penginjilan gitu ya, tapi kita pun harus juga secara pribadi itu penuh oleh kepenuhan Kristus yang akan membawa kita penuh kepada kepenuhan Allah. Ini beda. Jadi untuk pelayanan dan untuk pribadi ternyata dua hal yang mesti berbeda loh. Jangan sampai kita membagi-bagikan hadirat Tuhan, tapi kitanya itu nggak penuh dengan hadirat Tuhan. Beda ya Bapak Ibu sekalian ya. Maka sekarang ini yang harus kita tekankan bersama-sama adalah selain kita pelayanan kepada tubuh Kristus, bila engkau melayani di gereja masing-masing sebagai singer, sebagai WL, sebagai pelayan firman pun, atau sebagai gembala sekalipun, kita harus mempunyai waktu-waktu yang lebih banyak lagi untuk mengganti nyawa, menjadi nyawa kita penuh dengan Tuhan. Mengganti keberadaan diri kita penuh dengan keberadaan dirinya Tuhan. Kita mesti betul-betul luangkan waktu lebih banyak untuk dengar Dia bicara. Sebetulnya ketika saya mempersiapkan tadi dan sebelum ada Pak Gembala datang, saya ketika sedang mempersiapkan ini mandi, beritakan kepada umatku. Beritakan apa? Perbanyak dengar suara Tuhan. Iya, mungkin banyak orang dengar suara Tuhan, tapi dengar ini. Ketika kita mendengar suara Tuhan dan Dia mengajar kita tentang hal-hal yang baru, di saat itulah potensi dan fungsi tubuh kita berganti. Siapapun itu, ketika dia atau mereka mendengar suara Tuhan, firman yang keluar dari mulut Allah itu menggantikan struktur tubuh kita dan fungsi tubuh kita, hingga tubuh kita menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Kalau antara sahabat tukar pikiran, kan seringkali jadi ngalor ngidul ya. Tapi kalau sahabat kita Tuhan seringkali memberikan ide, gagasan, dan pengajaran, sebetulnya Ia sedang menggantikan nyawa kita dengan nyawanya. Bahkan membuat kita tuh menjadi orang yang terbuka kepada apapun, bahkan terbuka juga tentang hal-hal yang kita dulu belum mengerti. Nah tadi pas lagi saya persiapan dan mandi, Tuhan bilang gitu, persiapkan umatku banyak dengar suaraku. Suara Tuhan menggantikan hal-hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Atau menggantikan nyawa kita menjadi nyawanya Tuhan. Betul loh. Kita pikir Henokh tuh ngapain selama 300 tahun bergaul erat dengan Tuhan. Ganti nyawa. Kita pikir 15 tahun yang diberikan oleh Elia, yang diberikan waktu dari Tuhan kepada Elia. 15 tahun itu Elia hanya mendengar Tuhan memberi komando dan dia lakukan. Dengan persis dia lakukan. Dari situlah maka kemudian di satu titik Tuhan bilang sama Elia dan Henokh, hari ini akan aku naikkan kau ke surga. Loh gitu ya. Fokusnya tuh bukan kekhawatiran, fokusnya bukan ke ketakutan, fokusnya bukan ke hal yang lain. Tapi fokusnya bagaimana kita fokus kepada Tuhan ngajarin apa, Tuhan nyatain apa, Tuhan bukain apa. Ikuti aja itu, ikuti semuanya Bapak Ibu sekalian. Bahkan itu menggantikan pikiran-pikiran kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kita memandang dunia ini, cara kita memandang orang. Dan setelah bab-bab ini, sebelum kita masuk ke akhir zaman lagi, Bapak Ibu sekalian, memang akhir zaman itu seperti pembukaan kitab Wahyu, dibukakan materai-materai gitu ya. Oke, itu mah yang lain. Tapi kalau saya lebih suka untuk mengarah ke sana sambil kitanya juga mengarahkan kepada perubahan karakter. Perubahan karakter itu penting dalam kita menghadapi adanya tubuh kebangkitan. Itu nyata dan itu bisa diubah melalui tubuh yang diubahkan. Kalau karakternya belum diubahkan, tubuh pun gak bisa diubahkan. Amin. Nah, Allah pada saat itu belum beritahu terlalu banyak kepada Paulus karena waktunya memang belum tiba. Sekarang Allah kita mengatakannya
dengan jelas karena sudah tiba saatnya untuk mempersiapkan umat Allah agar mengalami pengangkatan. Benar, pengubahan daging manusia oleh firman telah terjadi semasa Henokh dan Elia, dan akan terjadi dalam jumlah massal pada saat pengangkatan. Namun orang-orang harus dipersiapkan sebelum hal itu terjadi. Jadi perubahan struktur tubuh manusia di dalamnya terutama, tadinya nggak percaya jadi percaya, tadinya gampang goncang jadi tadinya gampang goncang jadi nggak gampang goncang, bahkan konsisten dan stabil. Dan ternyata itu terjadi karena ada pengubahan daging manusia oleh firman yang keluar dari mulut Allah. 1 Kor 15 ayat 40 kita bacakan begini, ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Ada tubuh duniawi dan ada tubuh sorgawi. Apa itu tubuh duniawi? Tubuh yang kita hari ini tempati, tubuh duniawi. Tubuh fana. Kalau dalam Roma 8 ayat 11 sampai 15 itu ya disebutkan sebagai tubuh fana, tubuh yang sementara, tubuh yang gak kekal. Tapi ketika roh Allah dalam diri kita itu ada dan hidup, dan dia dibiarkan untuk leluasa hidup dalam tubuh kita, maka ia akan mengubah tubuh duniawi kita, tubuh fana kita, menjadi tubuh surgawi. Nah, maka kita mesti mengenal dua tubuh ini berbeda dan juga kemuliaannya pun berbeda. Kalau engkau pada hari ini mungkin punya tubuh duniawi, kita semua pakai tubuh duniawi. Senangnya mikirnya makanan apa ya hari ini, kita makan apa hari ini, masak apa hari ini ya. Aduh kayaknya makan daging babi enak nih gitu. Nah itu tubuh duniawi begitu pikirannya. Tapi kemuliaan tubuh surgawi itu memerlukan makanan dan firman yang betul-betul sesuai dan kompatibel dengan tubuh surgawi. Pastikan bahwa kita punya prinsip ini ya. Memang benar tidak ada makanan satupun yang bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Betul? Tapi benar adanya bahwa kalau ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tuh mempengaruhi struktur tubuh kita. Benar nggak? Jadi kita kok terlalu makan banyak gorengan, terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan garam, terlalu banyak makan yang pengawet, pasti ada dampaknya. Betul tidak? Nah makanya kita mesti bijaksana dalam memasukkan apapun makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Pak emang nyambung Pak? Apa yang kita makan nyambung dengan tubuh surgawi? Nyambung Bapak Ibu sekalian. Kenapa tidak? Bapak dan Ibu pikir kalau dulu pada zaman-zaman lampau orang-orang bisa umurnya sepanjang-panjang gitu sampai 600-900 tahun. Mereka kita pikir makanannya makanan kayak kita sekarang. Enggak. Betul-betul enggak. Kalau kita lihat ternyata potensi umur sepanjang itu nanti akan ada lagi di masa 1000 tahun. Coba cek deh. Umur umatku akan seumur pohon. Pohon yang mana? Konon katanya, mudah-mudahan benar apa kata saya, di Israel sekarang masih ada pohon zaitun yang waktu Kristus ditangkap itu sampai sekarang masih ada di Taman Getsemani itu, pohon zaitunnya masih ada. Jadi pohon itu saksi bisu ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani pada saat itu. Umurnya ribuan tahun. Nah, Alkitab mungkin mengacu ke arah situ. Umur umatku akan seumur pohon. Umurnya ribuan tahun. Dan memang benar di langit bumi yang baru nanti, bukan langit bumi yang baru, di kerajaan 1000 tahun itu umur manusia akan ratusan tahun. Benar loh. Ini saya nggak bohong. Coba cek dalam Alkitab. Di kerajaan 1000 tahun ketika iblis dan roh maut ditawan kembali di jurang tanpa dasar, di mana penyesatan itu tidak ada selama 1000 tahun, umur umatku akan seumur pohon. Tapi sebetulnya kita gak masuk ke situ ya. Kita kan udah ganti tubuh kok dengan tubuh yang baru, itu tubuh kemuliaan ketika pada masa pengangkatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengenal dulu nih. Dan sekalian kalau ada praktek, diperkenankan praktek, nanti ada contoh-contohnya. Praktek tubuh kebangkitan.
Gimana caranya tuh Pak? Kan tubuh kebangkitan bukannya nanti diterimanya pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, betul, dalam sekejap mata kan diubahkan. Tapi pengubahannya sekarang terjadinya Bapak Ibu sekalian. Pengubahan strukturnya diubahnya itu sekarang. Hingga pada sekejap mata tubuh kita ganti tubuh dengan sekejap mata karena udah diubah duluan oleh Tuhan di masa-masa kini. Ayat yang ke-42-nya, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Awalnya kita mempunyai tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Nah tuh. Jadi sebetulnya kalau kita mementingkan tubuh rohani itu makannya apa? Ya tentu saja makannya firman. Bukan makanannya tempe, tahu, daging, sebagainya ya. Tubuh rohani itu pentingnya tuh bahan dasarnya dari firman. Maka kalau kita semua makan firman sering-sering, tentu saja tubuh rohaninya semakin mengembang. Dan itulah yang mengakibatkan ada perubahan fungsi tubuh manusia yang tadinya alamiah ternyata lebih mengarah ke rohaniah, dan ketika itu mempunyai kecenderungan ke hal-hal yang rohaninya lebih tumbuh lebih banyak, potensi untuk masuk ke dalam perubahan menjadi tubuh kebangkitan akan semakin tinggi. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup. Ya, kalau dibilang makhluk biologis, asal hidup aja gitu ya. Tapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Kristus itu adalah roh yang membuat hidup. Mengapa roh? Karena ia hidup dalam diri kita. Yang originalnya itu sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa yang sudah bangkit dengan tubuh kebangkitannya. Betul? Tapi di dalam diri kita adalah benihnya, rohnya yang menghidupkan. Menghidupkan apa? Tubuh rohani menjadi betul-betul jadi benih, kemudian menjadi tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan itu kan tubuh alamiah yang diubah fungsinya menjadi tubuh kebangkitan. Betul nggak? Tubuh alamiah yang tidak mengalami dekompos, tidak mengalami kematian. Coba lihat kuburan. Apakah kuburan ada kuburannya Elia? Tidak ada. Kuburan Henoh? Tidak ada. Kuburan termasuk kuburan Yesus? Tidak ada. Jadi tubuh yang sama yang kita punya diubah fungsinya menjadi tubuh kebangkitan sebetulnya. Pasti baru dapatkan seperti ini. Kalau saya baru bukain, pasti iya benar juga ya. Ya, benar nggak? Tetapi mula-mula yang datang bukanlah yang rohani. Betul kan? Adam tuh bukan orang rohani ternyata. Karena sudah jatuh dalam dosa waktu itu ya. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Yang membangkitkan seseorang. Membangkitkan hingga punya tubuh yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Manusia pertama berasal dari debu tanah, betul ya? Adam itu dari debu tanah, tapi dan bersifat alamiah. Manusia kedua berasal dari surga. Nah, sekarang kalau kita mau menerima keadaan ini, keadaan mana yang mau kita terima? Dari debu tanah atau dari surga? Silakan Pak Lili, silakan di-sharekan. Yang mau sharekan kembali acara ini silahkan dengan senang hati, silahkan di-sharekan. Siapa yang mau menjadi manusia selama-lamanya? Kalau saya nggak mau. Mengapa? Karena kemudian manusia pertama berasal dari debu tanah. Debu tanah, maka akan kembali menjadi tanah. Ayah, betul? Dan bersifat alamiah. Tapi manusia kedua berasal dari sorga. Rohnya kemudian diberikan kepada kita masing-masing agar kita menjadi persis seperti dia ketika dibangkitkan. Amin. Jadi asal muasal kita sekarang ini bukan dari dunia, bukan dari debu tanah. Tapi dari mana? Dari sorga. Dan ketika dari sorga, maka sekarang prinsipnya juga diganti. Cara pandangnya diganti.
cara hidupnya diganti semuanya, Bapak Ibu sekalian harus mau. Karena sebetulnya yang sedang dibangkitkan oleh Allah adalah tubuh roh. Jadi pentingkanlah hal-hal yang rohani. Memang yang segala yang jasmania juga penting. Tapi pentingkan dulu hal-hal yang rohani, maka yang jasmania kemudian bisa mengikuti yang rohani. Kebenaran-kebenaran kerajaan Allah itu kita mesti dapati dan ketahui, maka semuanya akan diberikan hal-hal yang jasmani juga, Bapak Ibu sekalian. Tapi standarnya beda jauh loh. Filipi 3 ayat 10 ini yang Paulus terima. Yang ku kehendaki, katanya ya, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lihat ini, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita tahu pada hari ini kebangkitan Paulus ke sorga dengan tubuh pengangkatan akan nunggu kita semua. Tapi rohnya sudah di Firdaus. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ingat. Pekerjaan kita yang sekarang lagi disampaikan, pekerjaan ini ya, harus mencapai jumlah orang yang amat banyak. Jadi lewat sarana ini, sekalian juga saya mengundang semua yang mau terpanggil dalam rencana Allah. Mengubah banyak orang lewat firman yang ditanam hidup di dalam hidup orang percaya lewat Roh Kristus yang menghidupkan. Bukan kata saya, bukan kata acara ini, tapi kata Roh Kristus yang menghidupkan di dalam diri orang percaya, yaitu kita yang mengasihi Tuhan, untuk mempersiapkan kita semua diangkat dalam pengangkatan. Jadi hari ini sore ini, khusus saya mengundang Bapak Ibu sekalian, yuk ikutan, disiapin sama Tuhan. Disiapkan oleh kerajaan Allah untuk pengangkatan. Yuk ikutan. Waktunya udah dekat. Lebih dekat lagi dari zaman orang-orang. Waktunya sudah dekat dari tahun 1900 ya. Tapi jumlahnya ini akan sampai pada titik yang sudah kuotanya tercapai dalam waktu dekat ini. Saya yakin ketika ini akan sampai kepada banyak orang, dan banyak orang mendengar acara ini lewat Bapak Ibu sekalian, yang semakin banyak orang akan bagus cepat diangkat karena kuotanya harus tercapai terlebih dahulu. Nanti baca di Roma 11. Jadi kita semua harus dipenuhi oleh apa? Oleh rema. Bukan hanya logos. Rema yang paling penting, makanan rohani itu rema. Bukan hanya logos. Logos itu bacaan firman, bacaan Alkitab. Tapi kalau rema tuh benar-benar dengar Tuhan ngomong, Tuhan ngajarin dan menghidupkan struktur tubuh kita, struktur sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, diganti semuanya oleh rema. Asik ya? Logos memang perlu untuk mengenal Tuhan, tapi selanjutnya rema yang mengubah tubuh kita semua menjadi tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan telah melakukan disiplin yang keras dengan hidup, terutama hidup kita semua. Kalau maksud ini untuk apa? Kalau kita mempunyai hidup yang gak terlalu berkelimpahan gitu ya, terbatas, udah makan pun udah bagus gitu. Hari-hari ini sedang diajarin begitu oleh Tuhan mungkin pada diri kita. Mengapa hidup kita berbeda dengan yang lain yang penuh dengan kebahagiaan gitu, penuh dengan berkat-berkat, diberikan karunia atau diberikan kekayaan yang luar biasa. Bahkan cenderung kita mengalami luka batin, akar pahit, luka-luka yang menyayat hati, teringat-ingat trauma-trauma. Hari ini ada kabar gembira, Bapak Ibu sekalian. Hari ini ada kabar gembira. Untuk itulah kita dipanggil dan kita kemudian disembuhkan, kita diberkati, kita diberikan pemahaman. Hanya untuk kita kemudian beroleh tubuh pengangkatan hari ini oleh hatinya Tuhan, oleh Roh yang menghidupkan itu. Tapi lewat itu semua kan ternyata Bapak Ibu sekalian gabung di acara ini, ayo mau ngapain? Kenapa? Karena kita semua ngasihi Tuhan.
Karena kita mau terus dengan Tuhan. Meskipun menderita, meskipun gak enak, saya mau tetap hidup. Pokoknya hidup sampai dengan Tuhan datang. Itu Tuhan perhatikan. Pokoknya saya mau tetap gak ngurugiin orang. Itu Tuhan perhatikan. Meskipun tampaknya sulit kita untuk milih di antara semua orang yang bahagia, kita tampaknya menjadi orang yang tertekan, ya tertindas. Oke, it's okay. Hari ini titik balik dari semuanya. Engkau akan menjadi anak-anak Allah yang disembuhkan, dipulihkan, dan diarahkan kepada tubuh pengangkatan yang akan merubah kita menjadi orang-orang hidup dalam kekekalan di dunia akan datang. Katakan amin. Meskipun Tuhan tuh tahu daging kita masih kuat. Betul? Meskipun Tuhan tahu kita tuh punya keinginan yang kuat. Mungkin kita belum sempat diubahkan oleh hamba Tuhan siapapun, atau bahkan kita yang cenderung ingin merubah diri pun belum sempat diubahkan. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau merendahkan diri di depan Tuhan betul ya, kayaknya waktunya udah singkat banget nih. Saya mau terpanggil saya menjadi mau orang-orang yang terpilih dalam pengangkatan. Saya tahu konsekuensinya tuh saya mau diubahkan sama Engkau. Sekarang saya mau nurut. Udah cukup waktunya main-main selama ini. Udah cukup saya tuh menjadi orang yang egois. Sudah cukup saya tuh punya luka batin yang demikian banyak. Sudah cukup semuanya. Hari ini saya mau diubahkan. Ini titik balik saya untuk saya diubahkan oleh Engkau. Saya mau. Karena saya percaya hidup saya bukan hanya di dunia ini saja. Saya percaya di dunia yang akan datang akan ada hidup yang sebenarnya, yang berlimpah-limpah. Dengan kebahagiaan yang sebenarnya, dengan sukacita yang sebenarnya, dengan benar-benar ngelihat Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah, kalau udah gitu, Tuhan pegang omongan kita. Tuhan arahkan kepada hal-hal yang betul-betul membuat kita berpengharapan penuh ke arah sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang ternyata memang titik baliknya ada, puji Tuhan. Waktunya dipercepat. Kita mengatakan karena orang-orang pilihan, waktunya dipersingkat, dipercepat. Di antaranya ini. Mungkin kau ngalamin hal-hal yang menyedihkan. Mungkin kau ngalamin hal-hal yang tidak menyukakan hati. Di dunia ini memang kau mau cari apa? Bahagia? Suka hati? Nggak ada Bapak Ibu sekalian. Nggak. Tempatnya sementara. Meskipun kita bahagia hari ini, mungkin di kemudian hari kita akan melihat yang nyatanya seperti apa. Kita ditindas, kita di dunia ini diperlakukan tidak adil, itu memang bukan tempat kita. Tempat kita adalah tempat yang diperuntukkan untuk anak-anak Allah, yaitu di sorga. Jangan cari kebahagiaan di sini. Jangan cari yang namanya purpose di sini. Sia-sia. Pada hari ini kalau saya ngomong begini, saya yakin dan percaya banyak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar pesan ini akan betul-betul iya juga ya. Ternyata selama ini ruang kosong di hati saya itu. Ternyata Tuhan yang inginkan. Saya tuh gak ngarahin kehidupan di dunia ini, kebahagiaan yang kesetiaan di dunia ini. Kalau engkau pernah ditolak, kalau engkau pernah mengalami penolakan, benar juga ya. Saya mau ngalamin kasih Tuhan yang penuh deh gitu. Hari ini titik baliknya Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Jack, wow, apa kabar Pak Jack Genders dari Bangka? Saya rindu Bapak loh, ketemu lagi. Waduh, apa kabar Pak? Waduh, semoga pelayanan Bapak semakin Tuhan tambah-tambahkan dan Tuhan tambah-tambahkan buat keluarga Bapak. Pak Jack ini senior saya, kakak saya sebetulnya. Sebetulnya saya yang perlu dengar dari Pak Jack. Waduh, saya terhormat sekali loh Pak Jack bisa ikutan. Salam buat keluarga ya Pak, dari saya dari Bandung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hari ini mengalami titik balik yang luar biasa, kita mulai terperanjat. Iya juga, saya pengen berubah. Saya ingin sekarang mau diubahkan sama Tuhan. Hidup saya mau ganti dengan hidupnya Tuhan Yesus. Saya mau cepat-cepat ganti dan ngalamin kebahagiaan yang sesungguhnya di surga sana bersama-sama dengan Tuhan. Ketika di hari pertama kita bertemu dengan Tuhan, first day in heaven, Tuhan akan tahu loh orang-orang yang mengasihi Dia selama itu siapa aja. Saya menantikan itu Bapak Ibu sekalian.
Ya, hari ini, titik balik. Yuk, sekarang yang tadinya kemarin-kemarin atau tadi beberapa menit yang lalu masih luka batin, masih tawar hati, masih punya akar pahit yang panjang, yang dalam sekali, ayo lepaskan semua. Ketemu dengan Tuhan, itu sangat menyenangkan. Ketemu dengan hatinya Tuhan itu sangat menyenangkan. Jadi, ayo sekarang kita mesti betul-betul menemukan titik balik kehidupan kita. Hidup yang diarahkan oleh Tuhan dengan mudah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kemudian ketika kita akan mengarah ke sana, ke pengangkatan itu, ke perubahan-perubahannya sudah pasti ada. Kita sudah ngalamin yang namanya firman. Seberapa banyak atau sedikitnya kita percaya saja itu bisa diubahkan loh. Kita punya struktur diubahkan oleh firman, oleh rema, karena itu makanan rohani ya. Dan akan ada tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya. Betul nggak? Akan ada tanda-tanda bagaimana kita bisa menikmati apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Perkataannya itu kita bisa nikmati. Tentang apa pengajaran? Kan bukan soal bertanya dan Tuhan jawab saja, tapi dia ngajarin kita gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sekarang sudah mengalami itu, maka kemudian akan ada tanda-tanda ajaib yang menyertai kita untuk membuktikan bahwa memang dia sedang mengarahkan kita ke sana. Di antaranya, Bapak Ibu sekalian, kalau yang sudah tercatat di Alkitab itu seorang murid Tuhan namanya Filipus. Siapa yang pernah dengar Filipus? Barangkali Bapak dan Ibu sekalian pernah mendengar ceritanya bahwa Filipus pernah diterbangkan diraibkan dengan cepat oleh Roh Kudus ketika telah membaptis kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, bendahara Ratu Negeri Ethiopia. Ada yang pernah dengar ya? Jadi ketika itu Filipus menjadi orang yang harus untuk memberitakan Injil dan membaptis bendahara ini. Dan lewat bendahara ini ternyata Ethiopia, seluruh Afrika itu dimenangkan Tuhan. Betul loh ternyata pada saat itu. Dan beberapa penginjil hamba-hamba Tuhan pernah datang ke Afrika. Di antaranya yang sudah meninggal Evangelis Reinhard Bonnke ya. Afrika dimenangkan Tuhan luar biasa. Nah, waktu itu Filipus setelah membaptis bendahara Ratu Negeri Ethiopia ini, tiba-tiba Roh Tuhan membawa Filipus pergi. Alkitab mengatakan demikian. Membawa Filipus pergi dan ternyata dia sampai di daerah Kaisarea. Nah, saya nggak tahu persis di mana, dari mana ke mana, saya nggak tahu persis. Nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat di peta. Rupanya tubuh yang ringan dibawa oleh Roh Kudus itu adalah tubuh yang gampang nurut sama Tuhan. Saya belum pernah praktek nih Bapak Ibu sekalian, yang ini belum pernah saya praktek. Roh Tuhan bisa membawa dengan tiba-tiba meraibkan Filipus pergi dengan secepatnya hingga tiba di Kaisarea. Oh, ringan banget dibawanya hingga dia bisa dibawa pergi. Emang bisa dibawa juga oleh yang lain? Ada. Yang lain itu ternyata adalah Elia. Elia ketika habis menumpas nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, lalu kemudian dia menyuruh si Ahab pergi ke istananya. Setelah Ahab itu pergi, kemudian ia nyusul dengan berlari. Ia mengikat pinggang dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Itu di 1 Raja-Raja 18:45. Dengan kekuatan apakah Elia bisa pergi menyusul orang yang naik kereta? Dengan kuasa Tuhan. Jadi Elia itu diraibkan oleh Tuhan juga. Oh, Bapak Ibu sekalian, ternyata banyak praktik ya orang-orang zaman dulu. Nah, saya belum praktekin yang ini belum. Kemudian Elia lagi, ini nabi yang paling banyak praktek. Elia juga pernah mengalami nggak makan, nggak minum selama 40 hari, 40 malam, hanya dengan 2 kali makan roti bakar dan 2 kali minum dari air kendi. Ia bisa berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Mengapa bisa? Ada rahasianya. Termasuk juga Musa, 2 kali 40 hari, 40 malam bahkan Musa.
Yang keduanya setelah batunya dihancurkan oleh Musa sendiri, batu yang isinya 10 perintah Allah, lalu dia bikin yang kedua kali. Jadi Tuhan yang menuliskannya di batu itu ya. Nah, 2 kali itu bahkan Musa gak makan gak minum. Ini kuncinya ini. Ini saya mau kasih tahu di Mazmur. Kalau di Petrus kan dalam pandanganmu 1 hari sama dengan berapa ribu tahun gitu ya. Katakanlah begitu. Kalau saya nggak tahu ayatnya jelasnya gimana. Nanti kalau saya cari lama lagi. Tapi ketika Musa berhadapan dengan Tuhan di Gunung Horeb itu, seperti Musa itu melewatkan beberapa hari, beberapa malam yang sungguh-sungguh sangat singkat bersama-sama dengan Tuhan. Itu rahasianya. Jadi ini juga berlaku bagi Henokh. Kalau nanti lihat bahasanya di terjemahannya, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kalau benar-benar berjumpa dengan Tuhan, masa-masa itu berlalu dengan begitu singkat. Kelewat begitu aja berapa hari gitu. Itu berlaku pada zaman Musa dan juga pada zaman Elia. Di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Terus kalau terjemahan aslinya ternyata ketika bertemu dengan Tuhan tuh seperti kita tuh melewati beberapa hari. Padahal singkat waktunya. Nanti coba cek. Benar nggak apa ya? Saya kesulitan untuk nyari ayatnya karena susah. Nah ini nih, ini yang lebih mungkin untuk kita praktekkan. 1 Korintus 5 ayat 3. Barangkali Bapak Ibu sekalian punya Alkitab, silakan baca bersama-sama dengan saya. Shalom Pak Rudi Kriswanto, selamat bergabung kembali. Wow, senang sekali Pak Rudi bergabung. Bapak dan Ibu silakan buka Alkitabnya masing-masing agar Bapak dan Ibu sekalian lengkap dan praktek juga. 1 Korintus 5 ayat 3. Baca ini baik-baik ya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir. Secara jasmani nggak hadir. Tapi aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Dalam pertemuan jemaat seperti begini, Bapak Ibu sekalian misalnya, dalam pertemuan jemaat mungkin kita lihat langsung secara jasmani. Zaman dulu kan nggak ada yang namanya Facebook online, nggak ada yang namanya streaming, nggak ada yang namanya Zoom meeting, nggak ada. Nah, tapi untuk mengakali itu, pertemuan-pertemuan dengan jemaat yang tersebar di mana-mana, Paulus memberikan keleluasan kepada Tuhan agar dia bisa seperti Tuhan yang omnipresence. Artinya, meskipun secara badani dia tidak hadir di dalam pertemuan-pertemuan jemaat itu, tapi secara rohani dia hadir. Nah, nangkap nggak tuh Bapak Ibu sekalian? Secara rohani hadir. Kalau kita sekarang tangkap dengan bahasa yang sederhana ya, mungkin itu mah kan figuratif kali, perlambangan kali. Iya, silakan saja kalau berpandangan demikian. Tapi saya mau Bapak Ibu sekalian kita benar-benar jernih memikirkan ini. Karena ini adalah fasilitas yang Tuhan berikan. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah melihat di Facebook saya ada satu link yang masuk ke YouTube channel saya sendiri, Doni Yunus FM. Di sana ada judulnya 7 Roh Allah. 7 Roh Allah itu adalah 7 roh yang ada dalam diri Allah yang juga dipunyai oleh Yesus, punya 7 roh Allah juga. Nanti baca di Yesaya 11 ayat 2 ya. Nah, 7 roh Allah itu juga diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Di antaranya murid-muridnya, di antaranya kita. Sejak kita menerima Yesus, kita pun punya 7 roh Allah sebetulnya. Dan 7 roh Allah itu bukan 7 roh Allah Bapa semuanya, enggak. 7 roh Allah yang dimaksud adalah roh Tuhan, roh keperkasaan, roh nasihat, roh hikmat, roh takut akan Allah. Apalagi ada 7. Roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh pengenalan akan Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. 7 roh Allah. Kalau kita semua mengaktifkan 7 roh Allah ini, maka kita bisa praktekin seperti apa yang Paulus praktekin di masa-masa itu. Secara badani tidak hadir, tapi secara roh aku hadir. Karena lewat 7 roh Allah ini,
Allah Bapa kita bisa omnipresence di mana-mana. Karena kita menjadi duta besarnya. Nah itu ya. Nanti kita lihat 7 roh Allah ini juga pernah dilukiskan di dalam Wahyu. 7 roh Allah yang menyebutkan roh Allah bisa hadir di mana-mana. Wow, keren. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat kitab Wahyu, kalau mempunyai bekal seperti ini, dengan akan mudah bisa melihat kitab Wahyu menjadi kitab yang dibukakan. Karena memang pada zaman itu Yohanes tidak boleh mematerikan kitab ini. Tidak seperti pada zaman Daniel. Materikan kitab ini. Banyak orang bijaksana akan mencoba untuk mengetahuinya. Nah, kalau di Yohanes di Pulau Patmos justru jangan materikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan banyak orang tahu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sekalian menangkap apa yang sedang diajarkan, dibagikan pada sore hari ini, baca kitab Wahyu, baru ngerti. Oh, itu toh. Asik loh. Kita banyak praktek. Kita udah ngarah ke sana sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tapi kita takut untuk melakukan hal ini karena kita takut salah dalam melangkah. Nah ya, jangan takut salah selama Tuhan pimpin kita. Nah, Pak Jack sudah melukiskan, sudah mencantumkan ayatnya. 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah, dia pakai dari kitab Mazmur. Saya lupa Mazmurnya di ayat yang mana, karena di ayat itu dibilang ini, ketika lewat. Jadi 1 hari selama 1000 tahun ketika lewat. Jadi bukannya si Musanya mencanangkan, pokoknya gue mau lewatin 40 hari puasa gitu. Enggak. Dia lewatin selama bertemu dengan Tuhan tuh, ketika selesai ternyata udah 40 hari. Gitu loh. Nanti baca di kitab Mazmur ya. Terima kasih Pak Jack sudah mencantumkan, membantu saya untuk mencantumkan ayatnya. God bless you. Ya, jadi itu yang sudah banyak yang praktek ternyata. Dan kalau kita melihat pada saat kebangkitan Yesus, mayat Yesus tidak ada lagi di kuburan. Itu membuktikan bahwa dengan tubuhnya sendiri ia bangkit. Betul? Bukan tubuh yang baru, tubuh yang sama, tubuh yang waktu disalibkan itu. Boleh tuh Mazmur 94. Keren banget nih. Ada yang bisa bantuin. Mazmur 90 ayat 4. Nah, itu ya. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti sehari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Jadi ketika kita ngelewatin hari-hari tanpa kita canangkan, pokoknya mau lewatin 1000 tahun deh. Enggak, ternyata ketika kita canangkan begitu justru kita nggak dapat. Tapi begitu kita dapat aliran dari Tuhan seperti Musa, masuk selama itu bertemu dengan Tuhan, dia telah melakukannya selama 40 hari. 40 malam tanpa makan, tanpa minum. Jadi ngikutin begitu, lewat berapa hari. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang tersirat dalam ayat itu. Terima kasih sekali lagi Pak Jack. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus, tubuhnya juga mengalami perubahan dari tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan dan bangkit pada hari ketiga setelah ia dikuburkan. Perubahan terjadi selama tubuhnya disemayamkan di kuburan. Sementara ia dalam keadaan roh turun ke kerajaan maut, membebaskan tawanan dan memberitakan Injil di penjara. Nah, tubuhnya Yesus ketika bangkit itu dapat diraba dan masih dapat memakan makanan dunia. Masih makan ikan goreng. Namun, tubuhnya mudah menembus tembok atau pindah ke tempat lain dengan cepat. Wah, kayak gini mah kayaknya sulit Pak. Ya, memang. Jangan dulu berpikir untuk kita mau tembus tembok gitu ya, jangan dulu. Tapi kita mau praktek dari hal kecil. Di antaranya yang tadi secara present. Mungkin kita nggak hadir di mana-mana. Tapi kalau kita Tuhan
membiarkan kita leluasa. Tuhan, saya pengen tahu sebetulnya ketika saat ini adakah orang-orang yang sedang mendoakan saya. Tunjukin dong Tuhan siapa saja. Bisa loh Tuhan tunjukin kalau dia mau leluasa gitu, mau pasti. Nah, mengapa demikian? Pada masa itu ketika Elisa sedang raja pada saat Elisa melayani Tuhan itu, raja siapa? Ben-Hadad kalau nggak salah. Dikepung oleh tentara-tentara. Nah, kemudian datang tuh. Lalu kemudian si rajanya itu minta pertolongan dari Tuhan dan Elisa datang. Ya. Nah, kemudian ada satu trik bagaimana Elisa menyatakan kepada Tuhan, menyatakan kepada si rajanya ini. Sebetulnya itu trik itu gampang, gini. Nah, ternyata trik itu ketahuan sama si yang penyerbunya, jadi mereka tahu dari mana trik kita, kan waktu itu kita ngomongnya sama si panglimanya di kamar tertutup. Strategi perangnya diketahui sama Elisa yang di tempat yang lain. Nah, itu saya kira Elisa mempraktekkan itu juga, Bapak Ibu sekalian. Mempraktekkan bagaimana dia bisa omnipresent bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tinggal kita sekarang, Bapak Ibu, mau nggak praktek yang begitu? Mau praktek ya. Itu kan nggak ada resikonya ya. Yang penting kita ngalamin sendiri. Nah, Yohanes 20:27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini ya Pak, ada pertanyaan. Saya merasa setelah ibuku meninggal sudah tidak ada doa lagi bagiku. Bagaimana cara agar saya mampu berdamai dengan hati, agar saya bisa mengampuni ayah yang saya benci? Ya, ini tentang kebencian bahwa dalam Tuhan, bahwa ibu memang gak sanggup mengampunin. Betul, bahwa dalam Tuhan kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gak sanggup ngampunin. Tuhan, tolong saya, hati saya gak sanggup ngampunin. Tapi Tuhan, saya mau seperti Engkau, mau ngampunin. Ajarkan saya bagaimana Tuhan. Sementara itu yang saya bagikan. Setelah ini Bapak Ibu sekalian, betul-betul Bapak dan Ibu akan ngalamin pemberesan hati. Kenapa? Karena memang kita dipersiapkan untuk mempunyai tubuh Kristus, mempunyai tubuh seperti serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Jadi kalau kita belum mempunyai kebebasan di wilayah hati sepenuhnya milik Tuhan, kita terima dan kita masih punya hati yang lama, nggak lolos Bapak Ibu sekalian, nggak sampai di titik bahwa kita akan sampai ke dalam pengangkatan itu. Jadi khusus bagi Ibu Sinaga Maria dan Bapak Ibu yang waktu itu nanya sama saya di acara ini waktu kemarin tentang sakit hati, tentang tawar hati, luka batin, pastikan Bapak Ibu sekalian dan Ibu Sinaga juga ini bergabung di esok-esok, karena saya akan bahas tentang akar pahit luka batin yang bisa dibereskan oleh Tuhan. Ya, hari ini saya nggak bahas itu dulu, nanti besok-besok saya akan bahas. Jadi pastikan untuk hadir dan undang semua yang luka-luka batin besok dan seterusnya. Ya. Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Ya. Nah, waktu Yesus bangkit, Thomas gak percaya. Thomas itu diperkenankan oleh Tuhan untuk memegang lambung dan memegang tangan. Juga waktu itu di pertama kalinya setelah Yesus berjalan dari Emmaus
kan menghilang ya ketika ia memecah-mecahkan roti. Ketika ia muncul di depan murid-muridnya yang 11 orang plus dari Emmaus itu juga, ia minta, mana ikan goreng sini. Dan mengapa ada demonstrasi seperti begitu, demonstrasi bahwa dia bisa makan ikan goreng? Ternyata tubuh kebangkitan itu memang seperti tubuh yang kita lihat sekarang, Bapak Ibu sekalian, hanya bisa tembus tembok dan bisa dengan cepat kepindah ke tempat lain dengan cepat. Itu yang Tuhan alami. Jadi, apakah penasaran Bapak dan Ibu sekalian kalau nanti udah punya tubuh kebangkitan seperti apa? Penasaran ya? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian ngalamin sendiri bagaimana kita ngalamin Tuhan lewat tubuh roh. Nanti tubuh jasmani lama-lama akan nerima. Kalau tubuh roh kita nerima hal-hal yang rohani dengan mudah, mencerna dengan mudah, nerima apapun yang Tuhan ajarkan dengan mudah, lama-lama kemudian tubuh jasmani juga akan menerima manfaatnya. Dan tubuh jasmani itu akan berubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia kelak pada masa pengangkatan. Pertanyaannya Pak, kalau demikian kita bisa diubahkan begitu, kalau perubahan sebaliknya mungkin nggak tiba-tiba ada tubuh yang kelihatan kayak tubuh malaikat lah gitu ya, bisa kelihatan oleh kita. Ya ada beberapa malaikat kan pernah menampakkan diri kepada manusia, bukan? Di antaranya Sodom dan Gomora pernah dikunjungi oleh 3 malaikat Tuhan. Bukankah demikian? Yang satu ternyata berjumpa dengan Abraham, stay di kemahnya Abraham. Yang 2 pergi ke Sodom dan Gomora. Bukankah demikian? Ada malaikat-malaikat yang bisa berubah jadi manusia, meskipun sementara ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ada yang sementara jadi manusia hanya untuk keperluan sesaat. Hanya untuk memberitakan soal informasi dari kerajaan Allah. Pertanyaan saya, apakah ada malaikat yang kemudian punya keinginan, punya hasrat, kemudian menjadi manusia selama-lamanya? Ada nggak? Ternyata ada loh. Sempat ada di zaman Nuh. Ternyata ada malaikat-malaikat yang membelot dari sorga, kemudian kawin-mawin dengan manusia, dengan perempuan bumi yang cantik-cantik. Mengapa bisa begitu ya? Mengapa malaikat punya hasrat? Mengapa malaikat punya jiwa? Bisa, karena jiwa pun itu untuk memilih. Ada yang membelot, artinya malaikat itu bukan robot. Malaikat pun punya kasih kepada dan juga punya jiwa yang bisa memilih. Jadi ketika ayat ini muncul nih, baru muncul dalam pikiran saya. 2 Petrus 2 ayat 9. Bapak dan Ibu sekalian yang punya Alkitab, silakan baca bersama-sama dengan saya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mengerti arahnya kemana. 2 Petrus 2. Oh, mana ini? 2 Petrus, sorry. Sebentar. 2 Petrus 2 ayat 4. Sorry, bukan. Petrus 2 ayat 4. Ini. Kalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan yang gelap untuk menyimpan mereka sampai yang kemudian berbuat dosa, kemudian sebelum dilempar ke neraka, mereka ditawan dulu di gua-gua gelap, disimpan dulu sampai hari penghakiman. Disimpan, ditawan, dihakimi, lalu ke neraka, dibuang ke neraka. Itu malaikat-malaikat yang mana, Pak? Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Ini bukan sepertiga malaikat yang bersama-sama dengan Lucifer memberontak dari surga, bukan, beda lagi. Ini adalah malaikat-malaikat yang pembelot, yang punya hasrat untuk kawin dengan perempuan bumi. Dan ketika mereka kawin dengan perempuan bumi, tubuh mereka berganti, Bapak Ibu sekalian, jadi makhluk seperti manusia. Namun keturunannya kemudian menjadi orang-orang yang kenamaan, orang-orang gagah perkasa pada zaman Nuh.
ya. Proses perubahan tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan terjadi pada para malaikat yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar kepada manusia yang kemudian tertarik kepada anak-anak perempuan manusia. Mereka tak segera kembali ke sorga, tapi berlama-lama di bumi. Akhirnya tubuhnya justru mengalami kemunduran. Dan dari tubuh rohani menjadi tubuh daging dan menghasilkan anak-anak raksasa di bumi, baik semasa Nuh maupun sesudahnya. Jangka waktu sesudahnya kapan, Pak? Alkitab nggak nulis. Apakah sampai dengan hari ini, Pak? Bisa jadi. Itu sebabnya maka kita tidak diperbolehkan menyembah malaikat-malaikat. Betul? Justru malaikat-malaikat itu dipergunakan oleh kerajaan Allah untuk, satu, memberitakan kabar. Yang kedua, untuk melayani kelepasan orang-orang yang hendak diselamatkan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Mereka punya hasrat. Banyak buku mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah anak-anak Set. Nah, kalau anak-anak Set berarti anak-anak ilahi. Mengapa? Karena anak Adam, Kain, dan Habel itu bukan anak ilahi, anak yang salah gitu ya. Buku itu mengatakan demikian. Pendapat itu mengatakan demikian. Sebetulnya baik anak Set maupun anak dari Adam, anak Set dan sebagainya tetaplah anak-anak manusia, bukan anak ilahi. Anak-anak ilahi itu kemudian muncul di Yohanes 1 Yohanes 3:9. Itu benih ilahi, anak-anak yang kudus. Benih ilahi itu pun bukan anak kudus. Anak-anak Allah itu kalau dalam masa perjanjian lama disebutkan untuk menyebutkan sebagai malaikat-malaikat. Disebut sebagai anak Allah. Dan anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan di bumi itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, lalu mereka kawin dengan perempuan-perempuan bumi. Pak, ini beneran terjadi, Pak? Iya. Siapa bilang itu terjadi? Di zaman Nuh ada raksasa. Raksasa itu berasal dari mana? Nah, gini. Soalnya aku pernah membaca buku Nuh dibantu oleh para raksasa saat membangun bahtera. Ini sebetulnya di Alkitab tidak ada. Itu mungkin lihatnya di film Genesis ya. Yang siapa namanya? Christian Bale. Saya nggak baca buku itu, saya juga nggak percaya itu. Yang saya pegang Alkitab, di Alkitab nggak dibilangin bahwa Nuh dibantu oleh raksasa-raksasa. Justru pada saat itu raksasa-raksasa dimusnahkan oleh Tuhan, karena mereka adalah keturunan-keturunan dari malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Untuk menjawab Pak Yusuf Tambunan pertanyaannya, raksasa itu muncul dari keturunan yang dihasilkan dari malaikat-malaikat pembelot dengan perempuan bumi. Kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca kitab Perjanjian Lama, di kitab-kitab Tawarik atau raja-raja, ada kalau nggak salah namanya Og, Raja Basan. Itu panjangnya kasurnya aja 3 meter kalau nggak salah. Nanti baca lagi ya, saya kalau saya salah. Og, Raja Basan itu punya jari 6. Punya jari berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Nah, lalu kemudian Goliat lawannya Daud, itu pun keturunan raksasa. Nah, orang-orang enak ketika orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan, orang-orang enak pun adalah keturunan raksasa. Nah, nanti itu ada nanti di buku 7 tentang alam roh. Tentang alam roh juga nanti saya akan bagikan agar Bapak dan Ibu sekalian mengalami tentang dunia roh bersama-sama yang didasari di firman Tuhan. Dan jawabannya terjawab ya. Pertanyaan terjawab Pak Yusuf, mudah-mudahan terjawab karena Alkitab misalnya demikian. Dari situ lahir anak-anak perkasa
orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nanti Bapak baca di Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Silakan dibaca nanti. Nah, jadi kalau kita sekarang diubahkan menjadi orang-orang yang punya tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan dari tubuh roh, yang dari tubuh roh pun bisa berubah ketika membelot masuk menjadi manusia yang bertubuh jasmani dan tubuh yang akan mati menjadi debu tanah. Itu dialami oleh malaikat-malaikat Tuhan. Nah Pak, kalau malaikat-malaikat waktu itu yang membelot ketika mati gimana? Nah, rohnya ditawan. Ketika mati memang jadi tanah, tapi rohnya ditawan kembali di gua-gua gelap. Nanti tadi saya bilang 2 Petrus 2 ayat 4. Di manakah gua-gua gelap, Pak? Di bawah tanah. Namanya Tartarus. Kalau Abaddon dan Lucifer ditawanya di Abyssus, jurang tanpa dasar. Kalau malaikat-malaikat pembelot ditawanya di Tartarus, gua-gua gelap. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya bagikan, tubuh rohani dan tubuh sorgawi dan tubuh duniawi. Sekarang ini kita cenderungnya kemana nih? Saya berdoa dan berharap Bapak dan Ibu sekalian, kita semua masuk dalam rangkaian kita diubahkan dari tubuh rohani ke tubuh kebangkitan. Kita menjadi orang-orang yang mempunyai tubuh sorgawi. Ya. Apakah malaikat-malaikat Tuhan juga mempunyai tubuh kebangkitan? Enggak. Malaikat-malaikat tubuh roh. Gitu bedanya. Tapi bisakah mereka menjadi tubuh seperti kita, Pak? Bisa. Kalau nanti Pak, kita jadi tubuh kemuliaan, bisakah kita di tubuh manusia? Mau ngapain? Mau ngapain Bapak Ibu sekalian? Nah, kita kan di surga itu kita menjadi orang yang hanya mampir, transit di surga. Kemudian ketika ada langit bumi yang baru, kita mesti praktikin dulu di langit bumi yang baru. Orang-orang yang di kegelapan itu mesti kita ajarin bagaimana mereka tinggal di Yerusalem surgawi. Boleh jadi bisa dikatakan begini, di langit bumi yang baru adalah masa transisi bagaimana kita akan mengalami hidup yang bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu transisinya. Nah, pada hari ini transisinya, selama-lamanya kita akan mengalami dengan Tuhan di langit bumi yang baru. Hari ini transisinya, di langit bumi yang sekarang. Jadi saya ulangi lagi ya, hidup yang sekarang ini adalah masa-masa transisi di kerajaan 1000 tahun, transisi ya. Lalu kerajaan 1000 tahun adalah masa-masa transisi di mana kita akan mengalami langit bumi yang baru. Langit bumi yang baru adalah masa-masa transisi bagaimana kita akan mengalami sorga di dunia akan datang bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Wow, jadi sebetulnya panjang banget ya Bapak Ibu sekalian. Panjang banget program Allahnya. Nah, jadi makanya untuk hal ini maka kita mesti betul-betul banyak mendengar Tuhan yang ada di hati kita masing-masing. Nah, kalau udah bertemu dengan Tuhan, bisa jadi Bapak Ibu sekalian sekarang misalnya mau ngetes apa yang diucapkan sama saya benar enggak. Silakan tanya sama Tuhan. Tapi saya sarankan, ada yang mau disimpan boleh, ada yang mau dibuang semua sama Tuhan dari nol lagi, mangga silakan. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang penting ngalamin Tuhan sesungguh-sungguhnya gitu, ngalamin Tuhan dan Tuhan akan ubahkan kita semua menjadi kepunyaannya secara penuh dan kita diubahkan menjadi anak-anak Allah yang mempunyai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Oke, sampai dengan saat ini sampai di situ apa yang kita bahas, karena nanti kita akan membahas tentang bejana retak. Apa itu bejana retak? Nah, esok saya akan membagikan soal bejana retak. Apa itu bejana retak? Setiap anugerah Allah, setiap pemberian Allah, setiap hadirat Allah, setiap kuasa-kuasa, setiap urapan sekalipun, kalau kita dapatnya penuh tapi bejananya retak, amblas Bapak Ibu sekalian, hilang lagi.
hilang lagi dan hilang lagi. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian tidak mempunyai bejana retak, utuh, nggak ada yang bolong-bolong, nggak ada celah, hingga setiap apapun yang baik yang dari Allah, Bapak dan Ibu sekalian nerimanya dengan sepenuh-penuhnya, menerimanya full. Karena bejana retak itu ngomongin soal bagaimana kita membawa hadirat Allah. Mudah-mudahan jelas. Betul? Ini bejana retak pembawa kehadiran Allah. Seperti saya janjikan bahwa praktek yang akan kita hadapi di hari akan datang akan sangat banyak. Di antaranya kita menjadi Kristoferos, pembawa kehadiran Tuhan di bumi. Mengapa rasa khawatir kita, rasa ketakutan kita seakan-akan menghantui kita, Pak? Sementara kita tahu Tuhan menjamini kita. Mengapa masih ada perasaan itu? Padahal saya berusaha menghilangkan rasa itu dari diri saya. Tapi susah, Pak. Saya berdoa minta sama Tuhan supaya rasa ketakutan itu dibuang. Nah, kalau Pak Yusuf melihat rekaman video sebelumnya di acara ini di bulan yang lalu, nanti cek selama karantina itu kita bahas tiap jam 5. Setiap hari dari mulai hari itu, sebenarnya hari ini jam 5, ngebahas soal hati lama, hati baru. Jujur, semua juga anak-anak Allah ngalamin yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Apapun itu masih ada, iya. Nggak sendiri Bapak Ibu. Pak Yusuf tuh nggak sendirian, bahkan saya pun ngalamin. Tapi itu ada di hati yang lama. Sejak kita menerima hati yang baru dicurahkan lewat hati yang baru berupa pengharapan, damai sejahtera, sukacita. Kalau Bapak Yusuf tahu bedanya, hati lama dan hati yang baru, hati yang lamanya nanti nggak banyak beroperasi lagi, kita pakai hati yang baru. Dan ketika kita punya hati yang baru, hati lamanya makin lama makin nggak bersuara dan nggak aktif lagi, maka kita ternyata dibukakan hal-hal yang rahasia, dibukakan berkat-berkat yang melimpah lewat hati yang baru. Karena bahasan saya bilang bahwa kalau kita mempunyai bejana retak atau hati yang fragile, yang mudah rapuh, kita sulit untuk mendapatkan berkat sepenuhnya dari Allah. Setiap janji-janji sepertinya janji yang kosong gitu. Nah, kita akan belajar esok dan seterusnya, mungkin 2-3 hari, nanganin hati itu. Agar kita punya hati yang sepenuhnya yang dikasih sama Tuhan, kita nerimanya. Yang sakit hati, yang luka batinnya, akar pahit semuanya itu berasal dari hati yang lama dan pasti akan dibuang oleh Tuhan kalau kita mau. Jadi doanya terjawab, Pak Yusuf. Ternyata di acara ini nanti akan banyak sekali yang dipulihkan di acara ini, bahwa ternyata Allah setia hingga saat ini pada kita semua. Dia akan memberikan kepada kita pelajaran, caranya, metodenya yang bisa memudahkan kita untuk mengenal siapa Dia. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan kita setia, bahkan Ia mau rela mati bagi kita semua agar kita menerima apa yang baik yang dari Allah. Yang penting kita tahu itu, kita terima, kita pegang. Jangan sampai kita diilusikan oleh si setan dan roh jahat, karena kita mempunyai musuh dengan segala tipu muslihatnya. Oke? Pastikan besok Bapak dan Ibu semua hadir di jam yang sama, jam 5 WIB tepat. Dan bila acara ini memberkati Bapak Ibu sekalian, silakan diberkati orang-orang, teman-teman, rekan-rekan semua acara ini dengan cara Bapak dan Ibu sekalian repost kembali acara ini banyak-banyak. Dan acara ini hanya memberitakan soal yang universal saja sebetulnya. Yang mendalam-mendalamnya, kalau Bapak Ibu sekalian mau bertanya lebih lanjut, boleh silakan di inbox messenger saya, hubungin. Dan kalau ada yang belum meng-add saya Doni Yunus secara pribadi, silakan add Doni Yunus di Facebook. Silakan kita nanti saling berkawan. Saya senang sekali menerima perkawanan Bapak Ibu sekalian, dan saya diberkati sekali dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Baik, kita akan berdoa ya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih atas waktu ini, waktu-waktu yang indah bagaimana kami dijamah dan dilawat oleh Engkau. Siapapun sekarang yang mempunyai beban berat, yang mempunyai luka, yang mempunyai hati yang tawar, punya akar pahit, kami percaya itu hati yang lama, masa lalu kami. Sekarang kami mau ingin titik balik.
muncul di dalam kehidupan kami. Kami diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, berlimpah-limpah oleh, bahkan selain kasih-Mu kami diberkati oleh berkat-berkat rohani, dan bahkan berkat jasmani apa yang sedang Kau siapkan. Kami mau lihat dengan cara pandang-Mu yang baru. Bukan melihat dengan cara pandang kami semua, tapi cara pandang-Mu. Kami percaya Kau mengasihi kami. Bahkan kami dihormati dan dikasihi oleh Engkau. Kami percaya itu. Dan kami sekarang mau ngalamin kasih-Mu yang besar itu. Mau ngalamin pribadi-Mu yang betul-betul mengasihi kami itu. Kami mau ngalamin lebih dari sekedar ritual, dari sekedar agama. Kami mau ngalamin Engkau secara pribadi. Mari Tuhan Yesus tolong kami untuk kami menemukan Bapa dalam diri kami, bahwa Engkau juga yang membalut luka batin kami dengan firman, kebenaran, dan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau yang setia, bahkan Engkau juga sanggup menebus segala kesalahan kami di masa lampau. Dan hari ini titik balik untuk kami bertumbuh apa yang sedang diajarkan. Kami mau masuk ke dalam rencana-rencana itu. Roh Kudus nyatakan terbukti dan tergenapi, hidup kami diubahkan mulai hari ini. Kami mau mengikuti setiap jalur kehidupan yang dinyatakan Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti apa yang sedang dibangun dalam diri kami, yaitu pola pikir kerajaan Allah, pola pikir anak-anak Allah. Dan kami percaya lewat Engkau semua anak-anak Allah tempat ini, kami semua dibentengi oleh perlindungan yang ajaib dan dahsyat, terutama oleh janji-janji Allah yang akan kami terima semua di ending setiap pertemuan kami dengan Allah. Pada saat pengangkatan, kami melihat apa yang sebelumnya tersembunyi akan tersingkap dengan jelas. Namun Roh Kudus, ajarkan kami untuk melihatnya secara gamblang di hari-hari ini, bahwa pengharapan itu ada. Kami ingin melihat dan kami ingin dibukakan tentang masa-masa itu hari ini juga di bumi yang sekarang ini. Terima kasih Roh Kudus, bangkitkan pengharapan dalam diri kami. Bangkitkan semangat yang pudar. Beri kami api-Mu sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, jam 17 WIB besok Rabu, bahasanya tentang bejana retak. Bagaimana kita mengalami pemulihan, kesembuhan, dan bahkan kemuliaan yang dari Allah secara penuh. Dan lewat itu pun ada berkat-berkat yang sedang dipersiapkan oleh Allah. Jadi pastikan hadir dan undang Bapak Ibu sekalian untuk hadir juga di acara ini lewat Facebook Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.